Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maston Story ya. Pada kesempatan pagi ini saya akan bercerita dulu saya memproduksi miniatur ya. Miniatur dari paralon atau PVC bahan bakunya. Dan ini adalah hasil karya saya ya. Nah ini mulai dari kol buntung carry SS ini ya. Seperti ini teman-teman. Ini kecil seukuran Hot Wheel ya. Kemudian carry bagong seperti ini. Grand Max. Ini Grand Max ya. Ini Kijang, Toyota Kijang. Ini truk Mercy Bagong ya. Ini versi versi dempulan. Saya sengaja ya. Ini Kenterdam ya. Dan ada lokomotif CC206. Ini RC ya teman-teman. Ini di bawah ini ada mesin remote controlnya ya. Ini RC. Ada lampunya juga ini nyala. Kemudian angkot nih. Angkot Cicahem Cilenyi ya teman-teman. Warna hijau seperti ini. Kemudian ada jack stand seperti ini. Ada dongkrak mini juga, miniatur dongkrak ini ya. Ini adalah koleksi saya waktu pembuatan miniatur ya. Buat sampel aja sih. Ini ada ekskavator Hitachi ya. Ekskavator Hitachi seperti ini ya teman-teman. Ini semuanya dari barang-barang bekas ya. Dari paralon kemudian bekas-bekas korek ya seperti ini di treknya ini. Pas korek gas. Kemudian ada diesel Kubota ini dari barang bekas juga ya teman-teman. Ini barang-barang bekas semuanya saya susun, kemudian saya rakit seperti ini ya. Lalu ada motor drag Mio ini ya. Ini motor pembuatan pertama kali membuat miniatur motor ya. Saya membuat motor drag seperti ini. Ini bisa muter ya teman-teman. Cuman ban belnya putus ini. Jarang nggak dipakai. Seperti ini ya. Kemudian ada Honda CB Dilan ini ya. CB Gladik. Ini ya Honda CB ya teman-teman. Kemudian ada kontainer ini. Seperti ini ya. Ini bisa di ini teman, bisa diputus seperti ini ya. Bisa dibongkar pasang. Seperti ini ya. Ini adalah koleksi miniatur saya waktu untuk pembuatan sampelnya saja ya teman-teman. Tadinya saya kepikiran untuk pembuatan konten diorama ya teman-teman. Diorama terus kayak miniatur-miniatur gitulah intinya. Tadinya kepikiran seperti itu. Cuman dari melihat segi ruangan kan sempit juga ya teman-teman. Kalau buat diorama kan itu harus satu papan tulis minimal itu. Mulai dari tadinya mau pembuatan miniatur ini kayak apa namanya itu rel terus perkotaan terus ada nanti ininya dikasih magnorel gitu ya teman-teman. Di sini ada magnetnya, nanti ada jadi mobilnya itu gerak ya teman-teman. Niatnya pengennya seperti itu. Nah setelah kesini kepikiran pengen jualan ya teman-teman, pengen jualan. Alhamdulillah juga laku ya teman-teman. Alhamdulillah laku. Kemudian setelah beberapa bulan kemudian, 3 bulan kala itu, saya memutuskan untuk berhenti ya. Karena yang sangat menjadi kendala itu adalah yang pertama bahan baku ya.
bahan baku kan saya menggunakan PVC bekas. Kalau misalnya kita beli baru PVC baru itu kan mahal juga ya, mahal. Kemudian eh, belum tentu yang ada yang beli ya. Saya kan waktu itu hanya menerima pesanan saja. Kalau ada pesanan bikin ya saya bikinkan, kalau enggak ya enggak gitu. Kemudian bahan baku, kemudian waktu ya. Yang kedua waktu. Waktu saya di rumah itu sangat terbatas ya. Belum saya ada kerjaan sampingan servis ya. Belum saya mengerjakan servis, belum pembuatan ini, waktunya juga terbatas ya. Jadi nggak fokus di pembuatan miniatur saja. Kemudian tempat, yang ketiga tempat ya. Kalau masalah tempat emang jadi sebuah kendala ya. Namanya PVC itu kan kalau dibubut, diamplas, kemudian ngecat itu kan ya jelas mengotori ya teman-teman. Sangat mengotori lingkungan. Apalagi kalau dilakukan di dalam rumah seperti ini kan, kebulnya itu kemana-mana. Dan istri saya nggak setuju kalau pembuatan miniatur seperti ini di dalam rumah ya. Eh, yang ketiga tempat, yang keempat adalah biaya penagihan listrik ya. Biaya penagihan listrik ini sangat menonjol banget ya teman-teman, terutama pada saat pembubutan itu kan membutuhkan mesin bor jalan terus ya. Ya mesin bor listrik, ya mesin gerinda, semuanya jalan ya teman-teman. Semuanya jalan. Jadi istilahnya itu listriknya itu boros teman-teman. Satu bulan itu bisa hampir 150 bahkan sampai 200 ribu kalau untuk pembuatan miniatur, terutama kalau sering bubut ya. Kalau pembuatan roda, terus kemudian pembuatan penbel, puli penbel kayak gitu, itu sangat diperlukan listrik buat membubut ya, pakai mesin bor. Dan itulah kenapa alasan saya berhenti untuk proses pembuatan miniatur seperti ini ya teman-teman. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti dan kemudian saya beralih ya untuk fokus ke servisan aja ya. Jadi untuk miniatur saya berhentikan. Di sini juga ada miniatur Mitsubishi Umplung ya, seperti ini teman-teman. Truk tua seperti ini, Mitsubishi Umplung ini belum ada kacanya ya, karena ini sudah kadung sudah berhenti saya ya. Mitsubishi Umplung seperti ini untuk detail belakang kabinnya seperti ini. Dan ini menggunakan bekas korek ya, lampu-lampu seperti ini. Akriliknya ini bekas korek gas ya. Ini bisa dibikin RC, juga bisa dibikin mobil model tarikan ya. Ini detail sampai ke kabin-kabin ya teman-teman. Ada setir, kemudian ada kursi penumpang, supir, semuanya ada. Lalu di sini saya punya Mitsubishi Canter ini ya. Canter-canteran. Wow, kalau gelap ini warnanya merah sih. Seperti ini ya. Ini bempernya bemper variasi ya. Seperti ini ya teman-teman. Gelap ya. Aslinya ini merah teman-teman. Seperti ini ya. Ini menggunakan PVC ini teman-teman. Full PVC. Menggunakan full PVC ini ya. Catnya pakai pilok ya. Untuk cat pakai pilok. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Ini bagian belakangnya saya menggunakan akrilik ya teman-teman. Iya akrilik bekas korek ya. Bekas korek itu yang warna-warni seperti ini teman-teman. Ini ya bekas korek ini saya potong. Kemudian sesuaikan ukurannya di sini dan tempel. Ini bisa dikasih lampu ya, jadi bisa nyala. Cuman di bawah ini pakai stainlessan ya, ala stainless minimalis ya. Sini bempernya masih bemper biasa. Ini dari pembuatan ini yang cukup lama kalau menurut saya itu pembuatan kabin ya teman-teman, untuk detailing kabinnya itu ya. Kalau kayak bak bemper kayak gitu mah cepat maksudnya. Kalau apalagi roda kan tinggal main bubut aja gitu ya. Tinggal bubut sesuaikan dengan ukuran, menggunakan jangka sorong sudah
Jadi ini kalau bug apalagi lebih bug ya, kalau bug ini lebih mudah ya teman-teman. Yang paling sulit itu pembuatan kabin kalau menurut saya. Kemudian apalagi ya, saya bingung. Ya mungkin itu saja karena saya juga orang sibuk ya, kerja di sebuah pabrik kan, waktunya juga jarang ya buat di rumah. Jadi kalau pembuatan miniatur ini kalau paling cepat itu 1 bulan teman-teman waktunya. 1 bulan itu kalau saya usahakan langsung jadi itu bisa. Itu juga kalau kendalanya nggak hujan, kalau waktu proses pengecatan ya. Alhamdulillah juga ada yang laku waktu itu sih. Tapi nggak seberapa banyak. Tapi alhamdulillah bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Kemudian eh, untuk kedepannya mungkin saya juga nggak akan untuk memproduksi lagi ya. Karena saya juga udah nggak setuju, istri saya terutama udah nggak setuju ya, terutama bahan baku juga udah mulai jarang ya. Kalau mau juga itu harus beli di toko bangunan satu utuh gitu ya, satu lenjer gitu, baru dipotong-potong, baru dipres, baru dibikin pola, baru dilem, setelah terbentuk baru dicat ya. Itu seperti itu teman-teman. Dan kalau untuk pemesanan itu kan, kalau nuruti pemesanan ya, kalau menurut saya teman-teman itu sangat rugi waktu, asli rugi waktu. Kita misalnya pesan cuma 1 unit mobil saja seperti ini, truk saja seperti ini, itu buat bikin proses ukurannya itu mulai dari sasis, mulai dari kabin, bikin bak, bikin ban, kemudian apa saja itu hanya 1 bulan itu ya itu aja gitu. Kalau untuk proses produksi, kalau bikin hemat tenaga gitu kan, misalnya target bulan ini mau bikin sasis, sasis semua. Terus bulan depan bikin bak semua. Bulan selanjutnya misalnya bikin kabin semuanya. Kemudian bulan selanjutnya bumper semuanya. Jadi gitu ya. Jadi itu sangat menghemat waktu. Terus jumlah produksinya bisa banyak teman-teman. Jadi nggak fokus 1 unit saja, kita harus ngukur-ngukur lagi. Aduh, itu sangat membuang-buang waktu ya teman-teman. Jadi menurut saya nggak efisien untuk soal waktunya. Kalau kita sekali produksi banyak terus kita rakit, nah itu baru. Nah, yang jadi masalah kendalanya pemasaran saya belum luas ya teman-teman. Ini kalau pemasaran ini hanya untuk penghobi saja ya. Penghobi terus penggemar, koleksi itu baru laku. Kalau buat anak kecil kayak gini pasti jadi rusak. Kalau buat penghobi kan di apik-apik, dirawat ya teman-teman. Demikian penjelasan saya tentang pembuatan miniatur, kenapa berhenti ya teman-teman, saya hentikan karena yaitu masalah yang saya sudah ceritakan tadi ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Mas Tono Story ya. Cerita saya dulu membuat miniatur seperti ini. Alhamdulillah ya laku sih nggak seberapa ya. Tapi alhamdulillah laku dan bisa dikenal orang. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.